Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Pramutya Galuh Gayatri with NPM 2341164 from Class Management 23C. Di sini saya akan sedikit berbicara tentang kreatif dan inovasi dalam berbisnis. Simak pembahasannya ya. Arti dari kata kreatif sendiri adalah menciptakan sesuatu yang berbeda dari yang lain atau menghubungkan hal-hal yang tadinya tidak berhubungan. Sedangkan arti dari kata inovatif adalah menciptakan sesuatu yang belum pernah ada menjadi ada dan menciptakan sesuatu yang sama sekali berbeda. Hal-hal itulah yang sejatinya diperlukan para wirausahawan. Yang dimaksud dengan wirausahawan adalah pengusaha, tetapi tidak semua pengusaha adalah wirausahawan. Wirausahawan adalah pionir dalam bisnis, inovator, penanggung risiko yang mempunyai penglihatan visi ke depan, dan memiliki keunggulan dalam berprestasi di bidang usaha. Fungsi kreativitas dalam proses inovasi merupakan pembangkitan ide yang menghasilkan penyempurnaan efektivitas dan efisiensi pada suatu sistem. Ada dua aspek penting pada kreativitas, yaitu proses dan manusia. Proses yang berorientasi tujuan yang didesain untuk mencapai solusi suatu permasalahan. Sedangkan manusia merupakan sumber daya yang menentukan solusi. Proses tetap sama, namun pendekatan yang digunakan dapat bervariasi. Antara wirausahaan yang satu dengan yang lainnya pastilah melakukan cara atau strategi yang berbeda-beda dalam membangun bisnisnya. Cara atau strategi inilah yang menentukan hasil akhir yang dihasilkan. Semakin kreatif orang tersebut menggunakan peluang yang ada, maka semakin baik pula hasil yang dari bisnis yang mereka jalankan. Namun, memang dalam berpikir kreatif tidaklah semudah yang dibayangkan. Bagi anak-anak, mungkin kreativitas masih sangat luas karena pemikirannya mereka masih dibebaskan. Tetapi semakin bertambah dewasa seseorang, kreativitas seakan-akan telah dikotak-kotakan, dan hal ini menjadi hambatan untuk seseorang berpikir kreatif. Hambatan tersebut bisa berasal dari banyak hal dan faktor, seperti hambatan yang dibuat diri sendiri. Hal ini terjadi karena adanya pengaruh pendidikan dan budaya. Misalnya, 1+1 sama dengan 2. Apabila ada jawaban yang berbeda, maka akan dianggap salah atau aneh. Hambatan lainnya adalah tidak berusaha menentang kenyataan atau menerima apa adanya. Misalnya, orang tersebut terpaku dengan apa yang telah mereka alami selama ini, tidak mau keluar dari batasan-batasan yang sebelumnya, dan terpaku pada peraturan-peraturan yang telah sebelumnya. Atau hambatan lainnya adalah hambatan yang paling sering ditemukan, yakni takut dianggap aneh atau bodoh. Orang tersebut menjadi tidak berani mengeluarkan ide atau pendapat yang sebenarnya, yang sudah ada di pikiran dan ada di dalam benak pikirannya. Dan orang tersebut juga tidak percaya diri bahwa ide yang ada di dalam pikirannya adalah ide yang sesungguhnya atau memang benar. Hambatan-hambatan tersebut hendaknya kita minimalisir atau justru kita hilangkan, karena dalam berwirausaha, kreativitas sangatlah dibutuhkan. Dan jangan sampai hambatan menjadi permasalahan yang membuat ide kreatif kita tidak berkembang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kreativitas wirausaha merupakan kemampuan seseorang untuk menuangkan ide dan gagasan melalui berpikir kreatif, menciptakan sesuatu yang menuntut pemusatan perhatian, kemajuan, kerja keras, dan ketekunan. Selain kreatif, hal lain yang diperlukan dalam berwirausaha adalah inovatif. Dengan inovasi, wirausahawan menciptakan baik sumber daya produksi baru maupun pengelolaan sumber daya yang ada dengan peningkatan nilai potensi untuk menciptakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Cara mengembangkan inovasi dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama adalah wirausahawan tersebut harus mengenai hubungan. Banyak penemuan dan inovasi lahir sebagai cara pandang terhadap suatu hubungan baru dan berbeda antara objek, proses, bahan, teknologi, dan orang. Untuk membantu kreativitas, kita dapat melakukan cara pandang kita terhadap hubungan kita dengan lingkungan alam sekitar.
Orang yang kreatif itu akan memiliki hubungan intuisi tertentu untuk dapat mengembangkan dan mengenali hubungan yang baru. Selain itu, untuk dapat melakukan kreativitas, kita dapat berimajinasi yang inovatif. Gunakanlah otak bagian kanan kita, sedangkan otak bagian kiri kita untuk bekerja. Proses kreativitas yang inovatif meliputi pemikiran logis dan analisis terhadap pengetahuan, evaluasi, dan tahap implementasi. Jadi, bila kita ingin kreatif, kita harus melatih dan mengembangkan kemampuan kedua otak kita. Dan yang terakhir, untuk menjadi seseorang yang kreatif dan inovatif dalam berwirausaha, maka kita harus selalu berpikir positif agar dapat menjadi orang yang sukses. Kreativitas merupakan modal yang sangat penting bagi seorang wirausahawan. Sebagai pengusaha, Anda pasti akan menghadapi persaingan yang sangat ketat. Oleh karena itu, wirausahawan harus kreatif dan tidak mudah kehilangan akal. Tanpa kreativitas, bisnis Anda hanya akan mandek. Kreativitas memungkinkan Anda untuk berpikir di luar kotak, melihat peluang, dan memanfaatkannya. Tanpa kreativitas, wirausahawan tidak akan pernah berhasil dan bertahan serta beradaptasi untuk memberi dampak pada dunia yang pasti akan berubah. Dalam situasi seperti ini, pengusaha membutuhkan kebijaksanaan untuk menghadapi tekanan dan serangan. Kreativitas sangat penting karena yang pertama, pengusaha kreatif dapat membawa produk yang belum pernah dibuat sebelumnya ke pasaran. Anda dapat memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat dengan meluncurkan produk atau layanan baru yang terus diperbarui. Yang kedua, menjadi seorang yang kreatif menjadikan Anda bukan peniru, melainkan pemimpin. Pemimpin pasar dihormati dan selalu menjadi titik referensi. Merek Anda akan menjadi kuat dan legendaris. Anda dapat ditiru, tetapi peniru tidak dapat melakukan apa yang Anda lakukan. Yang ketiga, keuntungan penggerak pertama. Menjadi orang yang kreatif, keuntungan Anda adalah menjadi langkah pertama. Pionir adalah pemimpin dan selalu siap untuk ide-ide baru. Yang keempat, persaingan mempersempit jalan yang diambil oleh pengusaha. Dan banyak jalan yang awal terbuka diambil alih oleh pesaing baru. Oleh karena itu, kita diperlukan kreativitas. Kreativitas juga berarti menemukan cara atau solusi baru, menerobos dan menciptakan perbedaan yang menonjol dan menarik pasar. Risiko adalah yang kelima, resiko. Risiko adalah bagian dari kehidupan bisnis. Risiko terkait dengan aspek keuangan yang dapat memastikan bisnis yang tidak dapat dimenangkan. Bahkan dapat merusak reputasi dan kepercayaan diri Anda. Hanya orang kreatif yang bisa menghindari bencana dan kerugian. Kreativitas memaksa Anda untuk menerobos pintu baja yang berat. Yang keenam, kreativitas menghubungkan titik-titik yang terpisah dan terisolasi. Orang yang tahu bagaimana menyusun sebuah mozaik yang menjadi kode rahasia yang dirancang untuk membuka pintu rahasia menuju kesulitan. Terdapat beberapa cara yang dapat kita lakukan agar dapat membangun kreativitas dan inovasi. Yang pertama, lebih mengamati lingkungan sekitar. Berkat perkembangan teknologi dan media massa yang memungkinkan pertukaran informasi yang cepat, kita dituntut untuk menerima dan memahami informasi dengan cepat. Imbasnya, kita hanya akan membaca atau memperhatikan secara sekilas setiap informasi yang kita dapatkan. Yang kedua, memperluas wawasan. Contohnya, kita dapat memulai dengan belajar bahasa asing, atau mengikuti kelas desain atau pemrograman, atau mengikuti seminar mengenai topik atau bahasan yang berkaitan dengan karir Anda atau skill yang bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Kita juga dapat melakukan diskusi dan bertukar informasi dengan orang lain. Yang ketiga, menanamkan rasa ingin tahu yang tinggi. Sejak di bangku sekolah, kita selalu dituntut untuk berpikir kritis. Ketika kita berpikir kritis, hal yang pertama kita lakukan adalah mencari jawaban dari pertanyaan mengapa. Kita tidak boleh menerima segala informasi yang kita terima. Namun sebaliknya, kita harus mempertanyakan setiap persoalan berkat rasa ingin tahu kita yang tinggi. Orang-orang kreatif dan inovatif akan selalu memiliki kemauan untuk belajar. Dan yang keempat, mengidentifikasi peluang dan tantangan. Jika kita sudah terbiasa dengan mengamati lingkungan sekitar,
mulai biasa mengidentifikasi peluang-peluang untuk bersikap kreatif dan inovatif. Kita dapat mencoba untuk menuangkan ide-ide baru dan mencoba mengaplikasikannya. Kreativitas dan inovatif juga dapat muncul akibat rasa bosan atau jenuh terhadap keadaan atau situasi yang sedang berlangsung. Dan yang terakhir atau yang kelima, tidak menyerah terhadap kegagalan. Seseorang yang memiliki kemampuan kreativitas dan inovasi tidak akan mudah menyerah meskipun lelah mengalami kegagalan berkali-kali. Namun bukan berarti bahwa kita harus melakukan sesuatu tanpa rencana atau pertimbangan sama sekali, karena segala sesuatu yang kita lakukan tanpa tujuan dan rencana adalah sesuatu hal yang sia-sia. Baik teman-teman, mungkin segitu saja dari saya tentang kreatif dan inovatif dalam bisnis. Jika masih ada kekurangan, saya mohon maaf karena di sini juga saya masih sama-sama belajar. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.